Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita patut bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah menyertai dan melindungi kita sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini. Dan kita akan mendengarkan suatu renungan singkat dari kami, dari Gereja Masyiat hari ke-7 Sidang Jemaat Jesudipuro. Pada saat yang berbahagia ini di pagi hari ini, kita akan merasakan berkat Tuhan di sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, yang selalu mengasihi kami dalam kehidupan kami. Kami patut bersyukur karena kasih dan penyertaan Bapa kepada kami di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini. Kiranya kasih Tuhan memberkati kami. Kami akan menikmati suatu renungan singkat yang dibawakan oleh dari sidang jemaat kami, Bapak, sidangmu yaitu sidang jemaat Gereja Masyiat hari ke-7 Sidang Jesudipuro. Kiranya kasih Tuhan memberkati renungan ini suatu menjadi bekal dalam kehidupan kami menempuh di dalam aktivitas dan kegiatan kami dan pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul renungannya adalah Hal mustahil adalah bagian Tuhan. Hal mustahil adalah bagian Tuhan, dan ayat intinya saya ambil daripada Mazmur 114. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Mazmur 114 ayat 7 sampai 8. Sekali lagi saya bacakan ayat intinya ini adalah gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Ada satu kata yang seringkali menjadi momok bagi semua orang yang, yaitu kata apa? Mustahil. Mustahil bisa terjadi. Mustahil itu bisa mendapatkannya. Mustahil dia bisa akan mencapai cita-citanya. Ini menjadi momok bagi kita dengan kata apa? Mustahil. Ketika sakit parah dan banyak orang bilang kalau sakitnya mustahil untuk disembuhkan. Orang pasti mengalami kesedihan yang mendalam, stres dan putus asa. Ketika krisis keuangan melanda di dalam rumah tangga, sepertinya tidak ada jalan keluar. Ditambah lagi dengan pernyataan orang lain yang mengatakan bahwa keadaannya mustahil untuk dipulihkan. Orang pasti langsung drop. Ya, iblis memang tidak pernah berhenti untuk melepaskan panah kemustahilan ini kepada semua orang, agar mereka hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan keputusasaan. Seringkali kita mendengar kata mustahil, tidak mungkin. Tidak mungkin dia bisa mencapai puncak. Mustahil dia bisa mencapai apa? Mencapai hal yang diinginkannya. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan dan kerohanian kita pada saat ini. Iblis sengaja menanamkan itu di dalam hati kita, agar kita semakin khawatir, takut dengan keadaan. Tidak adanya pengharapan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam hidup ini seringkali kita dibawa kepada suatu masalah, situasi atau keadaan yang secara manusia memang mustahil untuk mendapatkan pertolongan, jawaban atau jalan keluar. Namun pemazmur ini kembali menegaskan dan menguatkan bahwa manusia boleh saja berkata bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin alias mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan bahkan Alkitab menyatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, yang terdapat di dalam Mazmur 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Artinya jika kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan percaya kepada janji firman-Nya, maka semuanya tidak ada yang mustahil. Ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini masih terdapat di dalam apa? 1 Korintus 2 ayat 9. Jangan pernah takut menghadapi apapun, karena Tuhan kita adalah ahli dalam mengerjakan hal-hal yang mustahil. Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang. Yang terdapat dalam Yesaya 51 ayat 10.
Tuhan yang sanggup mengubah air menjadi anggur. Tuhan yang sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Karena itu janganlah pernah kita membatasi kuasa Tuhan dengan logika kita yang terbatas. Sebab seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dan dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 9. Begitulah saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sepanjang hari kerja kita, di sepanjang hari ini, banyak mungkin pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Kita berpikir mustahil saya bisa menyelesaikan ini dari satu hari ini, atau mustahil saya bisa mendapatkan klien sehari ini, atau mustahil saya bisa mencapai hal-hal yang membahagiakan. Tetapi percaya dan yakin Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita, karena mustahil itu tidak ada di dalam kamus Tuhan. Tuhan selalu memberikan keyakinan bagi kita. Dan sebagaimana dikatakan tadi, yang dikatakan tadi di dalam 1 Korintus, dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 9 dikatakan apa? Sebab tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dan rancanganmu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yakin dan percaya, mari kita bersama-sama mempunyai suatu keinginan yang percaya bahwa Tuhan selalu membantu kita di dalam kehidupan dan kerohanian kita, di dalam aktivitas kita dan pekerjaan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan sepanjang kami mengikuti renungan pagi ini Tuhan. Kiranya kasih Tuhan memberikan dan memberkati kami. Karena kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami dalam kehidupan kami. Di mana pada saat ini Tuhan, dunia kami sedang dilanda oleh COVID-19 yang meluluhlantakkan semua segi-segi sendi kehidupan kami, baik sosial, ekonomi, dan juga di dalam pergaulan kami, maupun di dalam jemaat kami. Tetapi kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan akan meluputkan itu dari kami semua, dan membangkitkan rasa persatuan di kami untuk kami dapat berkumpul sama-sama saudara-saudara kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, baik di gereja, di rumah kami, ataupun di tempat-tempat perbaktian yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kami di dalam kehidupan dan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.